Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita lanjutkan perkuliahan kita, pedagogik transformatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran transformatif dan perubahan sosial. Jadi karena pedagogik transformatif ya artinya perubahan, maka juga yang menjadi penekannya adalah perubahan, terjadi perubahan, bahkan sampai ke perubahan sosial. Nah, bagaimana sebuah pembelajaran itu bisa mendorong ya terjadinya perubahan, perubahan sosial atau transformasi sosial. Ya, di dalam pedagogi transformatif ini siswa uh, kita ajak ya untuk terlibat dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari dalam lingkup yang lebih kecil ya, misalnya ya di lingkungan keluarganya ya, di lingkungan teman sebaya, kalau di sekolah ya di lingkungan teman sekelas, di lingkungan kelas ya, sekolah ya, sampai kepada lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan yang lebih luas lagi ya, di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia ya, di tingkat global. Ya, kita melibatkan siswa secara bertahap. Nah, karena konsepnya adalah transformasi, perubahan yang bertahap ya, sedikit-sedikit ya dari hari ke hari ya. Namun terjadi perubahan yang meyakinkan. Nah, kira-kira gitu. Ini berbeda dengan perubahan yang radikal ya, yang mendasar ya, yang cepat ya. Tapi ini adalah perubahan yang bertahap. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya siswa kita ajak terlibat dalam kehidupan nyata, tapi juga kita ajak untuk merenungkannya, merefleksikan apa yang terjadi di sekitar siswa. Dan kemudian setelah direnung-renungkan ya, ditelisik ya, apa kelebihannya, kurangannya ya, dari kenyataan hidup yang dari sekitar siswa. Kemudian siswa diajak atau ajak belajar untuk memberi kontribusi apa yang bisa dilakukan ya, kontribusinya bagi lingkungan, ya sekecil apapun ya. Nah, sehingga ya apa nanti dari sesuatu yang diberikan kepada masyarakat sekecil apapun akan ya, mendorong terjadi perubahan, dan perubahan sekecil apapun. Pedagogi transformatif juga memberdayakan tidak hanya siswa tapi juga guru ya, ya semakin memampukan siswa, semakin juga memampukan guru ya, ya karena diajak terlibat dalam kehidupan nyata, belajar menemukan kekurangan dan kelebihannya, dan juga diajak belajar berkontribusi, maka akan semakin memiliki keterampilan yang meningkat ya, semakin berdaya, semakin memiliki kompetensi. Mendorong siswa berpikir reflektif dan kritis ya tadi, merenungkan dan juga ya menganalisis ya kekurangan kelebihannya ya, di mana ada masalah itu, di mana masalah ada masalah di mana ya, berpikir kritis ya, dan berkontribusi ya tadi bagi sebagai anggota masyarakat. Jadi, dengan itu diharapkan nanti akan terjadi perubahan sosial. Siswa diajak terlibat dalam kehidupan nyata dan merenung-renungkannya, berusaha untuk memberi sesuatu ya, kontribusi sekecil apapun. Setiap siswa itu melakukan hal yang sama di berbagai tempat ya, maka perubahan-perubahan atau ya, langkah-langkah kecil ini bisa menjadi sebuah perubahan yang bisa diakumulasi, bisa menjadi sebuah perubahan yang bisa berskala lebih luas ya, terjadi perubahan sosial. Nah, ini ya misalnya contohnya kalau di siswa ya, di lingkungan yang terkecil keluarga misalnya ya. Nah, di sekolah misalnya ada mata pelajaran IPS ya, itu ada tema tentang keluarga, sebuah unit sosial yang terkecil ya, entitas terkecil ya di masyarakat keluarga. Nah, siswa diajak untuk terlibat dalam kehidupan nyata, merenung-renungkan bagaimana kehidupan
di sekitar atau di keluarganya. Nah, direfleksikan ya. Terus di analisis secara kritis, ada apa di keluarganya, ada sesuatu yang mungkin masih menjadi kelemahan-kelemahan kekurangan ya keluarganya. Jika di situ nanti kemudian siswa akan menemukan sebuah atau sesuatu yang bisa didorong ke arah yang lebih baik, perubahan. Nah, siswa renung-renungkan selama ini keluarganya kok sudah semakin jarang ngobrol bersama saya. Sibuk dengan kegiatan masing-masing ya, anaknya sekolah, orang tuanya kerja ya, setelah sekolah sampai rumah sudah tenaga pikiran sudah berkurang ya, sangat berkurang ya. Orang tua juga begitu, jarang sekali ada teman keluarga yang bisa semuanya berkumpul dan saling berinteraksi ya, saling berkomunikasi secara bersama-sama, sudah lama sekali misalnya. Sehingga ya di keluarga terjadi semacam kebekuan komunikasi misalnya. Ya seperti bicara hanya satu dua ya, hanya tanya ini tanya itu ya, tidak terjadi komunikasi yang intensif ya, yang sampai ya mungkin menemukan hal-hal yang di dalam keluarga perlu diperbaiki. Mahasiswa belajar merenung-renungkan itu ya, memikirkan secara kritis kondisi keluarganya yang ya mungkin sedang dihadapkan pada masalah komunikasi yang uh, sudah semakin jarang terjadi forum bersama. Dari situ kemudian anak berusaha memberi kontribusi. Gimana cara ini agar keluarga saya komunikasinya lebih uh, akrab lagi ya, tidak ya yang tidak terjadi kehampaan ya, dalam komunikasi keluarga, agar semakin harmonis keluarganya komunikasinya. Misalnya wah, nah, suatu saat mengajak keluarganya usul kepada orang tuanya ya untuk ya membuat acara keluar bersama, karena sudah lama sekali tidak ada acara bersama ya keluar ya. Nah, ya ini kan suatu langkah kecil ya, kontribusi kecil seorang anak mengusulkan. Makanya setelah direbuk kan akhirnya terjadi rebukan ya di keluarga itu ya. Nah inilah ada perubahan berarti ya. Sudah terjadi komunikasi yang kalau saya sendiri hanya tanya ini tanya itu ya, ini sudah terjadi musyawarah rebukan untuk mengadakan kegiatan bersama di luar. Ya sepakatlah keluarga nanti akan mengadakan apa di luar misalnya, suatu tempat ya. Itu akhirnya ya setelah terjadi interaksi antar keluarga yang lebih uh, apa ya, lebih akrab ya, karena di luar rumah ya tidak terbebani oleh pekerjaan-pekerjaan ya, di dalam rumah ya bisa terjadi komunikasi yang lebih akrab lagi. Nah itulah ada perubahan berarti misalnya. Setelah pulang dari acara itu di keluarga sudah semakin cair ya komunikasinya ya, tidak ada sekedar tanya ini tanya itu, karena ketika acara di luar itu banyak yang banyak yang ya saling ngobrol ya, ada sesuatu yang disampaikan dan ada sesuatu yang perlu dibahas dan perlu dicarikan jalan keluar ya. Karena itulah ya, ada perubahan di dalam komunikasi di dalam keluarga itu. Itulah diharapkan akan terjadi perubahan di keluarga ya, perubahan sosial di keluarga. Nah, misalnya kira-kira gambarnya begitu ya. Jadi suatu langkah kecil yang bisa mendorong perubahan, transformasi. Ya, dalam pedagogi transformatif siswa diajak untuk terlibat dalam kehidupan nyata. Nah, bagaimana dengan kehidupan saat ini, kondisi kehidupan saat ini, dan juga bagaimana pembelajaran saat ini. Nah, ini apa, situasi kehidupan saat ini yang ya banyak dipengaruhi oleh pengetahuan dan teknologi ya, impact ya. Pembelajaran juga begitu ya. Pembelajaran sekarang sudah ya diwarnai oleh penggunaan teknologi, banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan situasi kehidupannya begitu, maka akan diperlukan ya sebuah bentuk-bentuk pendidikan yang ya dapat diidentifikasi. Yang pertama, kebutuhan akan pengetahuan yang terintegrasi. Di situasi kehidupan yang begitu didominasi oleh teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu maka pendidikan itu memerlukan sebuah
pengetahuan yang terpadu, terintegrasi. Bukan akan pengetahuan yang terpadu. Situasinya adalah siswa saat ini itu memiliki sangat banyak informasi. Sumber-sumber informasi itu begitu banyak. Mereka akan dengan mudah memperoleh informasi dengan jari-jarinya saja ya. Itu akan sangat banyak, bahkan ya sampai apa ya, luber lah ya, melimpah ruah informasi ini. Terus diapakan ini? Itu informasi yang begitu banyak dari berbagai sumber ya, dalam berbagai hal, dan perlu diapakan ini? Apakah dibiarkan begitu saja ya, terpisah-pisah, terpecah-pecah, sehingga menjadi informasi pengetahuan yang sepotong-sepotong ya. Nah, maka dalam situasi yang seperti itu diperlukan sebuah integrasi, integrasi pengetahuan atau informasi yang begitu banyak, sehingga dari situ akan diperoleh pemahaman yang dalam. Berbagai informasi yang saling terpisah itu dipadukan, diintegrasikan, sehingga bisa mendukung sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Nah, kalau hanya sepotong-sepotong kan nanti menjadi pengetahuan yang ya dangkal saja gitu ya, karena ya, dapat informasi tentang ini ya segini, ini segini ya, itu kalau disatukan, dipadukan itu menjadi bisa menghasilkan sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Ya misalnya kalau di sejarah ini yang ya apa ya banyak dibahas ya, jadi tentang sejarah G13 misalnya. Wah, ini kan banyak informasi ya, pengetahuan tentang peristiwa ini dan sumbernya juga banyak ya. Nah, kalau di sekolah-sekolah misalnya di SMA itu bahkan di buku belajar SMA itu ada eh, sampai 7 teori ya tentang peristiwa ini, 7 versi tentang teori peristiwa ini. Ini kan sebuah teori yang diri sendiri. Nah, ini kalau dipahami satu persatu teori ya, secara terpisah-pisah, ini kan hanya menghasilkan pemahaman yang ya saling terpisah, tidak saling berkaitan ya. Pengetahuan, informasi yang sepotong-potong dari teori-teori ini. Nah, namun kalau teori-teori kemudian diintegrasikan, dipadukan, nah, teori A, B, C, ya, bahkan ada 7 teori ya tentang 13 itu nanti akan bisa menjadi sebuah pengetahuan yang terintegrasi, ya, terpadu. Dan itu akan memberikan pemahaman yang dalam tentang peristiwa G13. Oh, masing-masing teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan ya. Nah, kelemahan dan kelebihan dari teori-teori itu kemudian kalau diintegrasikan ya digabungkan, wah ini akan menjadi akumulasi pengetahuan yang semakin lengkap ya, dan akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa itu. Nah, contohnya misalnya gitu ya, dan akan pengetahuan yang terintegrasi. Kemudian saat ini juga berkembang wacana tentang moralitas bahwa ya ini saat ini hak hak individu begitu dihormati ya, bahkan sampai diagungkan ya, hak hak individu. Dan setiap itu berhak untuk memperjuangkan haknya itu, punya kebebasan, bahkan cenderung ya kadang-kadang berlebihan ya memperjuangkan hak ini. Ya. Nah dalam situasi kehidupannya begitu, bagaimana siswa? Ya, ini siswa diharapkan ya siswa boleh memperjuangkan haknya, tapi jangan sampai atau mengabaikan kewajibannya, kewajiban terhadap kehidupan bersama. Ada batas ketika seseorang itu memperjuangkan haknya. Nah batas itu adalah kewajiban bagi kehidupan bersama. Apakah pada saat memperjuangkan hak melanggar kepentingan bersama atau kehidupan kewajiban bagi kehidupan bersama, itulah batasnya. Nah ini penting bagi siswa untuk dipelajari ya, dipahami ya, jadi sebuah ya sesuatu yang menjadi dipedomani ya. Ada batas-batas ketika hak itu diperjuangkan, yaitu batasnya adalah kewajiban bersama. Jangan sampai memperjuangkan hak tapi dengan cara melanggar ya, kewajiban untuk kepentingan bersama. Situasi kehidupan berikutnya yang juga berpengaruh terhadap bentuk pendidikan adalah sebuah kondisi yang sekarang semakin global ya, cara pandang yang semakin menginternasional ya. Nah, ini mahasiswa perlu memiliki sebuah wawasan yang luas ya, yang kosmopolit ya, bahwa sekarang setiap orang itu banyak berinteraksi dengan berbagai kelompok ya, dengan berbagai jaringan, tidak hanya 1 2 kelompok tapi bisa berbagai kelompok, berbagai jaringan. Nah, ini karena ya tadi perkembangan teknologi ya. Nah, sehingga akan menjadikan siswa itu belajar
bagaimana memiliki pandangan yang luas, yang kosmopolit ya. Nah, karena setiap menyadari setiap orang itu hidup di dalam berbagai kelompok dan juga berbagai jaringan. Kemudian juga spiritualitas. Ya, ini juga uh, apa situasi yang sekarang banyak menguat ya, spiritualitas ya. Ya, agama-agama juga semakin berkembang ya, semakin menguat ya. Bagaimana agar spiritualitas ini bisa tetap ya memelihara kehidupan bersama, bahkan semakin memberdayakan kehidupan bersama. Artinya kehidupan bersama kita semakin kuat ya dengan adanya menguatnya ya spiritualitas ya, atau menguatnya perkembangan agama-agama. Bukan malah sebaliknya ya, karena semakin menguatnya kehidupan beragama atau spiritualitas malah justru eh, kehidupan bersama semakin menurun ya, atau tidak semakin menguat ya, bisa bahkan bisa mengancam kehidupan bersama. Ya, ini situasi kehidupan yang akan berpengaruh terhadap bentuk-bentuk pendidikan ya, yang banyak diwarnai oleh atau didominasi oleh uh, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah pendidikan yang memanfaatkan teknologi ya dalam pembelajaran ya, sehingga nanti dari itu juga akan bisa ditemukan masalah-masalah dan cara-cara mengatasi masalah dengan cara-cara yang baru ya, karena pengaruh atau memanfaatkan ya teknologi. Ini gambarannya kehidupan masa kini dan belajar masa kini ya, dan bagaimana situasi pendidikan yang diperlukan ya. Ya, prinsipnya adalah ya pemanfaatan teknologi ya, dalam pendidikan atau dalam pembelajaran. Itu akan diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah baru ya yang muncul ya dengan cara-cara baru pula. Ya, wah ini sedikit menangkap belakang ya, bagaimana sebuah teknologi itu digunakan dalam pendidikan ya. Ini saya mengutip Tyler ya. Ya, membedakan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan ini dalam berbagai generasi. Nah, generasi pertama adalah generasi korespondensi. Wah ini zaman surat menyerah dulu ya. Jadi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran waktu itu adalah teknologi hasil cetak ya, atau print. Nah, misalnya dengan buku-buku ya, modul ajar ya, yang cetak ya, atau bahasa lainnya ya, pemanfaatan teknologi cetak. Ya, 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 banyak atau mulai ya sejak abad 18 ya, pada saat ditemukannya mesin cetak ya oleh Gutenberg gitu ya. Nah, ini interaksi pendidikan bisa ya, memanfaatkan teknologi cetak ini ya, dengan buku, dengan modul ajar ya, yang bisa dimiliki oleh seorang siswa yang misalnya dalam kondisi atau dalam posisi jauh ya antara siswa dan atau sumber belajar ya, dengan siswanya ya bisa pesan bukunya ya, nah, penerbit ke bahkan ke pengarangnya langsung ya, sehingga terjadi korespondensi, generasi korespondensi. Yang kedua adalah generasi multimedia. Ini sekitar tahun 60 sampai 80-an ya. Ini tidak lagi hanya cetak ya, teknologi cetak, tapi juga sudah menggunakan audio visual ya. Bahkan dengan menggunakan komputer ya. Ya karena pada tahun itu sudah mulai ya ada komputer ya. Sehingga berkembang teknologi multimedia. Ya, ini di dunia perguruan tinggi ini ya ditandai dengan adanya pendidikan jarak jauh ya. Di Indonesia dikenal dengan universitas terbuka. Nah, ini kan banyak menggunakan modul ya, modul ajar ya. Terus juga menggunakan ya menggunakan multimedia ya, karena jarak jauh ya. Nah, ini bisa dikatakan malah justru sebagai pelopor ya pendidikan jarak jauh ini, universitas terbuka ya. Generasi berikutnya adalah generasi telelearning yang banyak menggunakan media-media televisi ya, radio ya untuk pendidikan ya, jarak jauh ya, televisi jarak jauh ya, radio juga jarak jauh ya. Oleh siarannya ya, misalnya di Indonesia ini dulu di tahun-tahun 90-an, 80-an, 90-an ya, itu acara-acara di radio, televisi ya, itu juga ada acara-acara yang bermuatan pendidikan ya, tele-learning ya. Nah, kemudian generasi berikutnya, generasi keempat ini adalah pembelajaran fleksibel ya, generasi model belajar yang fleksibel ya, dengan
mulai digunakannya internet dalam belajar, penguatan teknologi internet. Ini bisa pelajaran dengan langsung, tidak langsung ya, sinkronus ya, misalnya dengan ya, yang digunakan sekarang ya, dengan konvensi online ya, bidang misalnya ya, atau dengan ya, media-media virtual lain ya, secara langsung ya, atau tidak langsung juga ya, asinkronus ya, apa email atau ya apa forum-forum online yang bisa diakses secara online ya, meskipun tidak langsung bertemu dengan sumbernya ya, LMS misalnya ya. Ini generasi belajar yang fleksibel ya. Generasi sekarang yang banyak berkembang adalah generasi model fleksibel yang cerdas. Wah ini ya, karena semakin banyak ditemukan atau berkembang teknologi virtual ya, atau terutama adalah aplikasi. Banyak aplikasi yang berkembang yang bisa digunakan dalam belajar ini. Wah ini menjadikan pembelajaran bisa semakin uh, mempercepat proses ya, semakin efektif ya. Ya. Banyak aplikasi yang bisa digunakan dalam belajar ya. Teknologi yang berbasis online ya, teknologi online ya, dengan respon yang bisa cepat ya, bisa langsung ya. Nah, guru-guru sekarang juga banyak menggunakan itu ya, bahkan sampai untuk melakukan tes ya atau ujian ya, atau evaluasi ya, itu menggunakan aplikasi sekarang ya, sehingga langsung bisa jawab secara online siswa itu ya, karena responnya bisa cepat ya. Nah ini Tyler ya bagi generasi teknologi pendidikan ya. Ya dalam apa situasi kehidupan yang diwarnai atau didominasi oleh teknologi ya, bukan teknologi ya, sekarang pembelajaran online ya atau kayak daring ya, ini bisa lebih efektif ya atau bisa efektif digunakan ya jika menggunakan berbagai pendekatan, menggunakan beberapa metode ya dan juga media ya. Nah ini yang saya kenal dengan blended learning ya, pembelajaran dengan memadukan ya, menggabungkan berbagai pendekatan, berbagai metode ya dan berbagai media, blended learning itu akan bisa semakin efektif ya. Nah beberapa cara yang bisa digunakan dalam pembelajaran ini ya misalnya dengan brainstorming ya, karena dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga akan berdampak pada munculnya masalah baru ya, dan bagaimana memecahkan masalah-masalah baru sebagai dampak dari perkembangannya tech itu ya dengan cara-cara baru juga ya. Karena siswa bisa diajak belajar untuk uh, menemukan masalah-masalah baru itu dan mencari ya cara-cara baru ya dalam cara masalah, misalnya dengan brainstorming atau curah ide atau curah pikiran. Nah misalnya ya ini ya, contoh sederhana ya di kelas misalnya guru akan mengajarkan sebuah tema baru atau topik baru ya. Nah sebelum topik baru itu dibahas, ya siswa bisa diminta untuk apa ya mengomongkan gagasannya atau idenya ya, atau pemikirannya, sehingga siswa kemudian berpikir, belajar berpikir, melorongkan ide, ya, melahirkan gagasan dan dikemukakan. Nah, ya, meskipun gagasan atau apa idenya mungkin ya, mungkin belum seperti yang diharapkan oleh guru ya, tapi paling tidak siswa sudah berlatih mencurahkan idenya, karena semakin banyak dilatih untuk mencurahkan ide ya nanti akan semakin banyak pula semakin terlatih juga ya dalam menemukan cara-cara apa misalnya dihadapkan pada suatu masalah tertentu sudah terlatih berpikir ya, cari solusi, cari jalan keluar ya. Atau semakin bisa memahami ya materi ya, ya bahkan baru ya karena sudah terbiasa di awal itu sudah diajak berpikir misalnya, mencurahkan gagasan. Apalagi apabila itu dilakukan secara kolaboratif ya dengan bekerjasama ya dengan siswa lain ya, itu akan semakin memperkuat ya karena uh, ide gagasan itu tidak hanya satu dua orang saja ya, tapi dalam kelompok untuk bisa saling ya mengembangkan gagasannya. Belajar ya bagaimana gagasan siswa satu dengan gagasan orang lain ya, ya mereka bisa saling belajar ya, saling berkolaborasi ya, itu akan semakin memperkuat ya keterampilan berpikir siswa ya, brainstorming ini sering banyak digunakan oleh guru ya, nah, apalagi sekarang guru mereka ya itu di apa misalnya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tematik ya,
di awal pembelajaran. Nah, itu kan siswa mendorong siswa untuk berpikir, mengungkapkan gagasannya ya, pendapatnya, idenya. Nah, itu ya, oleh guru biasanya sekali pertanyaan otomatik itu juga sekaligus untuk asesmen awal ya, atau ya, diagnostik ya, asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui sejauh mana ya siswa ini menguasai atau ya pemahaman siswa terhadap materi ini sudah memiliki belum ya, untuk menjajaki ya, brainstorming ya, misalnya. Dan juga dengan pembelajaran berbagai masalah ya, karena ini tadi fokusnya adalah bagaimana teknologi itu bisa melahirkan masalah-masalah baru ya, dan penyelesaian masalah dengan cara-cara baru ya. Maka pembelajaran yang berbasis masalah ya, atau PBL ya, ini juga disarankan oleh guru-guru merdeka ya, dengan PBL ini ya. Siswa ditantang untuk menjawab ya suatu masalah ya, sehingga dengan siswa dilatih untuk ya dihadapkan pada masalah ya, suatu masalah, maka dia akan berpikir bagaimana mengeksplorasi cara-cara baru ya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bisa dilakukan sering juga disebut dengan pendidikan hadap masalah. Siswa dihadapkan pada masalah tertentu dan kemudian diajak untuk belajar ya, cari usahanya. Pendidikan hadap masalah. Ini ya sejalan dengan apa perkaranya Paulo Freire ya, gitu ya, apa ahli pendidikan dari Brasil ya, pendidikan hadap masalahnya. Nah, ini berbagai cara ya, yang bisa menggunakan berbagai metode, bisa menggunakan berbagai media ya, sehingga akan bisa lebih efektif ya. Curah pendapat dengan berbagai dengan media misalnya, atau belajar bermasalah dengan dengan metode tertentu ya, atau dengan media-media tertentu ya, dengan padukan berbagai media misalnya, nah, karena ini blended learning ya, maka akan bisa semakin efektif ya. Nah, ini misalnya guru-guru sekarang kan sudah ya cukup terampil ya gitu ya. Satu modul belajar ya, misalnya wah ada beberapa media yang digunakan ya. Ada media manual yang langsung bisa disaksikan di atau digunakan di kelas ya, atau ada media virtual ya yang bisa digunakan dengan handphone misalnya. Makanya itu kan itu ya, perpaduan antara berbagai media ya. Jadi metodenya juga macam-macam ya. Metodenya juga digabungkan ya. Nah, metode ya, ceramah itu sendiri biasanya ya, terus ada diskusi, ada presentasi, ada macam-macam ya. Demonstrasi ya, itu biasanya digabungkan ya. Ya asal jangan terlalu banyak ya metodenya ya. Nanti kalau satu pembelajaran berbagai metode, berbagai media ya, terlalu banyak ya, malah kesulitan sendiri dalam menggunakannya ya. Ya yang penting bagaimana efektivitasnya ya, tidak harus banyak media yang gunakan ya, yang penting mungkin satu dua metode ya, media ya, secara blended ya, digabungkan ya, dipadukan ya, yang menjadi efektif. Nah ya misalnya cara lain yang digunakan ya dalam kurikulum mereka itu proyek ya, PJBL ya. Juga semakin melatih siswa ya, kalau PJBL sudah lebih ke keterampilan motorik ya misalnya ya, brainstorming dan PBL ini masih keterampilan yang sifatnya memecahkan masalah ya, secara konsep ya, secara prinsip ya, secara ya, cara berpikir ya, keterampilan berpikir ya, cara berpikir memecahkan masalah. Itu proses-proses yang bisa digunakan ya dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ya, yang bisa efektif. Ya, ini sekarang banyak digunakan guru-guru ya. Ya lalu bagaimana untuk mengetahui terjadi perubahan-perubahan ya pada diri siswa ya, maka perlu dievaluasi perubahan apa yang sudah terjadi pada diri siswa ya. Evaluasi itu di apa terhadap pelajaran tatap muka ya, sekarang sudah kasih lagi ya, ya bisa biasa dilakukan ya dengan cara dites di kelas ya, atau tugasnya dinilai ya. Nah, sementara kalau dalam pembelajaran online ya dengan penggunaan teknologi ini, maka evaluasinya juga dengan cara tersendiri ya. Evaluasinya tetap bisa dilakukan secara virtual dan dilakukan dengan cara yang disebut dengan proctoring online assessment. Nah, ujian daring ya, dengan pengawasan yang terpadu, terintegrasi. Nah, jadi ya ujiannya jarak jauh ya, nah, apa evaluasi jarak jauh ya, tapi tetap diawasi. Bisa dalam ujian untuk terpantau ya, semuanya terpantau.
Nah, ini biasanya menggunakan uh, aplikasi tersendiri, ada program sendiri yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi secara proctoring online assessment. Ini di PPG ini sudah dilaksanakan ya. Jadi ujian apa peserta PPG jarak jauh, ya, pesertanya di rumah, ya, pengujinya di tempat lain ya. Tapi pengujinya ini bisa memantau ya setiap uh, apa yang dilakukan oleh peserta ujian ini. Ya di rumahnya tapi bisa semuanya terpantau, satu ruangan semuanya bisa terpantau, terawasi. Jika peserta ini ya tidak bisa ya tengok kanan, tengok kanan, tengok kiri ya, dan dia bikin catatan ya, nah, tetap kelihatan. Tengok kanan, lihat apa ada seseorang di sana yang memberi kode ya, wah, akan kelihatan. Satu ruangan itu akan bisa terpantau. Ya. Inilah ya, proctoring online system, assessment. Ya, persis sama dengan evaluasi tatap muka ya, hanya caranya ya, caranya yang berbeda ya. Nah, sehingga ya ini bagi guru ini akan juga memberi sebuah kemampuan baru ya, cara baru dalam mengevaluasi pembelajaran dari proctoring online assessment, assessment ini. Dan semakin guru semakin memiliki keterampilan, ya, kemampuan, ya, peningkatan keterampilan dan kemampuan ya, atau semakin berdaya ya dalam hal ini. Ya. Nah, saya juga begitu, punya pengalaman evaluasi secara daring ya. Tes kok jarak jauh dan tetap terpantau, tidak bisa tengok kanan kiri ya, tidak bisa bekerja sama. Ini juga sebuah pengalaman baru bagi siswa ya. Siswa akan memiliki ya apa ya, pengalaman belajar yang belum selama ini dialami misalnya dengan perubahan-perubahan ya. Sehingga dia juga tetap ya memiliki terjadi perubahan dalam dirinya ya. Nah, dengan begitu sesungguhnya pembelajaran daring ini ya itu tidak hanya sekedar membawa ya pelajaran di dalam kelas ke dalam ruang maya, tidak sebatas itu, tapi ada perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada diri guru, pada diri saya, jika ya akan terjadi perubahan-perubahan yang ya bersifat sosial ya, perubahan sosial. Ya, dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh guru siswa ya yang baru ya juga akan uh, menimbulkan perubahan pada diri guru dan siswa ya. Ada perubahan-perubahan dan itu kalau terjadi pada guru pada siswa ya secara kolektif ya, itu juga akan menimbulkan perubahan yang lebih luas ya untuk perubahan sosial. Ya seperti halnya tadi seorang siswa yang di keluarganya melakukan perubahan-perubahan ya kecil ya, namun sekali kecil itu ternyata ya berdampak terhadap situasi di keluarganya ya, jika terjadi perubahan sosial di keluarganya. Ini maka dalam pembelajaran ya berarti itu ada perubahan dalam pembelajaran yang berdampak pada ya bisa perubahan yang lebih luas ya, perubahan sosial ya. Ya siswa guru memiliki sesuatu yang baru yang dia peroleh ya, yang menjadikannya berubah ya, kemampuan baru ya, keterampilan baru ya, atau terjadi perubahan dalam dirinya ya. Nah, sehingga itulah gambaran pendidikan transformatif dan perubahan sosial ya. Jadi siswa dilibatkan langsung dalam kehidupan nyata ya, termasuk misalnya dalam pembelajaran yang online ini ya. Ketika kita melibatkan langsung ya, siswa dalam situasi langsung dan akan terjadi perubahan dalam diri siswa itu. Nah, itu tentunya perubahannya tidak langsung kita ya, seketika ya, tapi bertahap. Jika disebut dengan transformasi, perubahan yang bertahap dari hari ke hari, ya, meskipun perubahan itu sedikit demi sedikit, tapi kalau itu terus menerus ya, harapan yang diinginkan ya, akan seperti apa sih siswa nanti setelah mengikuti suatu periode pembelajaran misalnya, itu adalah kondisi ideal yang diharapkannya. Proses untuk menuju kondisi ideal inilah yang prosesnya adalah melalui perubahan-perubahan itu ya, melalui transformasi-transformasi itu. Ya, misalnya nanti kalau di SMA ya sampai kelas 12 setelah nanti lulus itu perubahan apa yang terjadi ya selama dia misalnya mengikuti graded learning ya, di sekolahnya, atau khususnya yang
pembelajaran yang melalui teknologi informasi ini ya ada perubahan pada diri siswa itu ya, meskipun perkuliahan atau pembelajaran melalui media ya, teknologi ya, tapi ya ada sesuatu yang dia peroleh ya, yang tidak dia peroleh pada saat pembelajaran tatap muka. Ya begitulah kira-kira gambarannya ya, pembelajaran transformatif dan perubahan sosial ya, semoga bermanfaat.